Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 TB1 Komunikasi Antar Budaya ingin membahas tentang perbedaan tradisi momen bulan Ramadan di berbagai negara. Ramadan itu adalah bulan di mana seluruh umat Islam di dunia melaksanakan puasa 1 bulan penuh di bulan Hijriyah. Walaupun bulan Ramadan dilaksanakan sama-sama di bulan Hijriyah, tetapi setiap negara memiliki waktu dan tradisi yang berbeda dalam menyambut Ramadan dan melaksanakan ibadahnya. Komunikasi antar budaya merupakan komunikasi yang terjadi antara pihak yang memiliki latar belakang budaya yang berbeda seperti ras, etnik, kelompok, dan sebagainya. Tradisi bulan Ramadan termasuk dalam keberagaman antar budaya karena di setiap negara melakukan tradisi buka bersama, perayaan Idul Fitri yang berbeda-beda. Tradisi Ramadan di Timur Tengah seperti di bulan Ramadan di Arab Saudi, beberapa tempat akan terdengar suara gemuruh dan meriam. Suasana sholat Idul Fitri juga tampak meriah, dan di pagi hari masyarakat melaksanakan sholat id di berbagai masjid besar di lapangan. Setelah menunaikan sholat dilanjutkan dengan bersalaman dan saling memaafkan satu sama lain. Di Mesir pada bulan Ramadan, fanus warna-warni akan menghiasi sejumlah sudut di Mesir, yaitu lampu tradisional khas Kairo yang melambangkan tanda persatuan dan kegembiraan selama bulan Ramadan. Tradisi Ramadan di Indonesia saat bulan Ramadan tiba, salah satunya itu masyarakat merayakannya dengan nyorok, yaitu kegiatan memberikan bingkisan makanan kepada anggota keluarga yang lebih tua. Dan juga mereka melaksanakan mudik atau pulang kampung halaman untuk berkumpul dengan orang tua dan saudara. Setiap masjid juga dalam malam harinya biasanya setiap masjid itu melakukan suara takbir. Bahkan sebagian warga ada yang berkeliling kampung sembari bertakbir, dan di pagi harinya akan melaksanakan sholat id bersama-sama. Di bulan Ramadan di Malaysia pada bulan Ramadan bazar di setiap negeri hingga berbuka puasa bersama di lapangan yang luas. Mereka akan menggelar tikar dan duduk bersama dengan keluarga maupun teman dan sahabat. Dan mahasiswa di Malaysia biasanya membuat program tarhib, yaitu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang hal yang penting di bulan Ramadan. Tradisi bulan Ramadan di Brunei Darussalam biasanya akan diberikan hadiah khusus dari Sultan Brunei Haritsir Hasanal Balkiyah Muizzuddin Wadahullah berupa sebuah kurma Safawi impor. Ketika Idul Fitri di Brunei, Istana Kesultanan Brunei akan dibuka untuk umum. Pengunjung juga mendapatkan hadiah dari Sultan. Tradisi bulan Ramadan di Pakistan. Ketika bulan Ramadan di negara Pakistan ada tradisi unik seperti Chen Rat Chen adalah salah satu tradisi Ramadan di Pakistan yang berlangsung di penghujung Ramadan. Biasanya perempuan saja, mereka berduyung-duyung ke pasar lokal untuk membeli gelang warna-warni untuk mewarnai tangan mereka. Tak hanya itu juga ada tradisi lempar telur, salah satu kebiasaan dilakukan di kota Peshawar di Pakistan, yaitu menangkap telur rebus dan memukulnya ke tangan lawannya supaya masyarakat Pakistan biasanya menyantap hidangan khas Ramadan bersama keluarga. Saat menyambut Ramadan, hidangan tersebut biasanya disajikan berupa cemilan gurih seperti samora, pakoras, dan cat. Oke, di sini saya akan menjelaskan tradisi Ramadan di Afrika Utara. Biasanya Ramadan di Afrika Utara itu dirayakan dengan perpaduan antara ibadah dan kebersamaan. Setiap negara pastinya memiliki tradisi yang berbeda-beda. Tradisi khas berbuka puasa seperti iftar dan perayaan yang mencerminkan budaya lokal. Contoh di Maroko, berbuka puasa dimulai dengan kurma dan susu, dilanjutkan dengan sup harira yang kental, serta kue manis seperti cebakia. Ramadan diwarnai dengan kebersamaan keluarga, salat tarawih di masjid, dan tradisi nafar di mana seseorang membangunkan warga untuk sahur. Di akhir Ramadan, Eid al-Fitr dirayakan dengan doa dan makan bersama. Berbeda dengan berbuka di Tunisia. Waktu berbuka ditandai dengan bunyi meriam, mitfa al-iftar. Hidangan berbuka termasuk break atau yang biasanya disebut dengan pastry goreng dengan isi telur atau tuna, dan juga sorba yang merupai sop daging, dan laplabi atau hidangan buncis. Perayaan Lailat al-Qadar dilakukan dengan intensitas ibadah yang tinggi, dan Eid al-Fitr dirayakan dengan pesta makanan serta kunjungan keluarga. Selanjutnya,
tradisi Ramadan di Sub-Sahara Afrika atau di Nigeria dan Senegal. Jadi di Nigeria itu dirayakan dengan penuh semangat. Tradisi iftarnya dimulai dengan makanan ringan seperti kurma dan air, diikuti oleh hidangan lokal seperti moi-moi yang merupakan puding kacang yang dibuat dari kacang hitam atau lada dan minyak sawit, dan juga jollof rice. Itu merupakan nasi yang dimasak dengan tomat, dengan cabai dan rempah-rempah. Ibadah komunitas itu sangat penting di Nigeria, dengan salat tarawih berjamaah di masjid disertai dengan pengajian Al-Quran. Selain itu, Ramadan juga menjadi momen untuk mempererat hubungan sosial, berbagi makanan dengan tetangga dan menyantuni yang kurang mampu. Berbeda dengan Senegal. Di Senegal itu pengaruh Islam Sufi sangat kuat, sehingga Ramadan dirayakan dengan tradisi iftar yang melibatkan hidangan lokal seperti ngalak. Ngalak itu adalah puding dari millet yang dimasak dengan buah baobab dengan susu, dan juga dihidangkan dengan tibune. Tibune itu adalah hidangan nasi dengan ikan dan sayuran. Setiap malam itu keluarga dan tetangga berkumpul untuk berbuka bersama. Ada komunitas seperti zikir atau pujian dengan Allah, dan pengajian menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Adapun pengaruh budaya lokalnya, baik di negara Nigeria dan Senegal itu, Ramadan sangat dipengaruhi oleh kebiasaan dan makanan lokal. Makanya makanan tradisional menjadi bagian yang sangat penting dalam iftar, dan tradisi sosial seperti berbagi dengan tetangga, seperti kegiatan komunitas mencerminkan akar budaya lokal yang kuat. Selanjutnya, ada tradisi Ramadan di Eropa. Biasanya komunitas muslim atau minoritas muslim ini menghadapi tantangan yang unik. Kenapa unik? Karena dalam menjalankan ibadah tetapi tetap beradaptasi dengan kondisi sosial yang sekuler. Jadi itu ada 3 tantangan muslim muslim minoritas di Eropa, yaitu durasinya sangat panjang, durasi buka puasa yang sangat panjang. Ramadan biasanya sering jatuh pada musim panas yang menyebabkan waktu buka puasa di negara-negara Eropa bisa mencapai 16-18 jam. Yang kedua, ada kultur sekuler. Itu merupakan aktivitas harian seperti pekerjaan dan sekolah tidak bisa berubah selama Ramadan, sehingga muslim harus menyesuaikan puasa dengan rutinitas normal. Lalu yang terakhir, ada kurangnya pemahaman publik. Jadi di beberapa wilayah itu kesadaran tentang Ramadan itu kebutuhan umat muslim masih rendah, sehingga dukungan atau pengertian dari masyarakat umum itu sangat terbatas. Namun, komunitas muslim dapat beradaptasi seperti iftar bersama dengan kegiatan di masjid, fleksibilitas jam kerja dan sekolah, dan juga kampanye kesadaran dan dialog antaragama. Jadi tuh di masjid menjadi pusat kegiatan yang menyelenggarakan iftar bersama dan sholat tarawih. Ini menjadikan kesempatan untuk memperkuat hubungan komunitas dan bahkan menjalin hubungan dengan non-muslim melalui undangan berbuka bersama. Namun di beberapa negara, perusahaan dan sekolah itu mulai menawarkan Ramadan meskipun belum diterapkan secara luas. Itu menjadikan masyarakat muslim itu, komunitas muslim itu fleksibilitas jam kerja dan sekolah tadi. Lanjut, kalau untuk kampanye kesadaran dan dialog antaragama itu di media sosial dan kegiatan dialog antaragama semakin umum dilakukan untuk meningkatkan pemahaman tentang Ramadan di kalangan non-muslim. Selanjutnya ada tradisi Ramadan di Amerika Utara. Pengaruh budaya lokal dan interaksi antar budaya. Itu ada multikulturalisme dan dialog antaragama. Apa sih multikulturalisme itu? Di Amerika Serikat itu dan Kanada, Ramadan itu dirayakan di lingkungan yang sangat multikultural. Muslim dari berbagai latar belakang, etnis, dan budaya merayakan Ramadan bersama, menciptakan kebiasaan yang beragam dalam tradisi buka puasa dengan hidangan khas dari berbagai negara. Lalu dialog antaragama itu komunitas muslim sering beradaptasi dalam dialog antaragama selama Ramadan, memperkuat hubungan dengan masyarakat non-muslim, menjadikan momen yang meningkatkan pemahaman tentang Islam dan mempromosikan toleransi serta koeksistensi antar budaya. Lalu di Amerika Utara juga ada yang namanya tradisi muslim diaspora.
Jadi tuh buka puasa di masjid dan komunitas itu, masjid di Amerika Utara menjadi pusat kegiatan selama Ramadan, di mana umat muslim berkumpul untuk berbuka puasa atau iftar bersama dan melaksanakan sholat tarawih. Masjid itu sering membuka pintu untuk anggota masyarakatnya termasuk non-muslim sebagai cara memperkenalkan Ramadan dan mempererat hubungan lintas agama. Dan juga tradisi muslim diaspora ini mengumpulkan amal atau berkegiatan sosial. Komunitas muslim juga aktif dalam kegiatan sosial seperti penggalangan dana dan pemberian makanan kepada tunawisma. Jadi hal ini tuh menekankan prinsip kepedulian sosial yang menjadi bagian penting dari Ramadan. Oke, di slide selanjutnya terdapat tradisi Ramadan di Asia Timur, Tiongkok, Jepang maupun Korea Selatan. Muslim minoritas di Asia Timur merayakan Ramadan dengan cara yang khas. Di Tiongkok, khususnya di Xinjiang, komunitas muslim ini mengadakan buka puasa bersama dengan hidangan tradisional seperti roti naan dan daging panggang, serta berkumpul di masjid. Di Jepang, muslim merayakan Ramadan dengan buka puasa di restoran halal dan acara komunitas di masjid, sementara beberapa tempat menawarkan menu khusus untuk bulan suci ini. Di Korea Selatan, muslim mengadakan acara buka puasa di masjid dan mengundang teman non-muslim untuk ikut serta sehingga meningkatkan kesadaran tentang Ramadan. Perbedaan waktu berpuasa di negara ini juga dapat menjadi faktor penting. Di Tiongkok, durasi puasa bervariasi antara 16 hingga 18 jam, tergantung lokasi dan komunitas sering menghadapi tantangan dari kebijakan pemerintah. Di Jepang, durasi puasa sekitar 13 hingga 15 jam dengan tantangan yang lebih sedikit dari masyarakat setempat. Sementara itu, di Korea Selatan, muslim juga berpuasa 13 hingga 15 jam dengan meningkatnya kesadaran dan dukungan dari masyarakat lokal. Di slide selanjutnya ada analisis perbandingan tradisi Ramadan antar negara. Dalam analisis perbandingan tradisi Ramadan antar negara ini, terdapat kesamaan yang mencolok, seperti praktik puasa dan buka puasa bersama yang umum dilakukan di semua negara tersebut, serta penekanan pada hidangan khas saat berbuka puasa. Namun, terdapat juga perbedaan yang signifikan. Muslim di Tiongkok menghadapi lebih banyak pembatasan dalam menjalankan ibadah dibandingkan di Jepang dan Korea Selatan, di mana interaksi dengan masyarakat non-muslim ini lebih terlihat. Faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan ini meliputi budaya lokal yang mempengaruhi cara muslim menjalani Ramadan, kebijakan pemerintah yang dapat membatasi atau mendukung praktik ibadah, serta variasi dalam interpretasi agama yang mempengaruhi pengalaman Ramadan di masing-masing negara. Di slide selanjutnya ada tantangan dan peluang komunikasi antar budaya dalam perayaan Ramadan. Tradisi Ramadan ini menciptakan peluang untuk dialog antar budaya di mana acara buka puasa bersama dapat menjadi platform untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang bulan suci ini. Selain itu, komunitas muslim sering mengadakan seminar dan acara pendidikan untuk meningkatkan pemahaman di kalangan masyarakat non-muslim. Namun, tantangan juga dihadapi oleh muslim di negara-negara minoritas, seperti diskriminasi dan stigma sosial yang dapat menghambat praktik ibadah. Kurangnya pengetahuan tentang Ramadan di kalangan penduduk lokal juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan eksklusi yang menuntut upaya lebih dalam membangun pemahaman lintas budaya. Di slide selanjutnya ada kesimpulan yang dimana perbedaan tradisi dan praktik selama bulan Ramadan di berbagai negara ini mencerminkan keragaman budaya, agama, dan sosial yang ada di masing-masing masyarakat. Setiap negara memiliki cara unik dalam merayakan bulan suci ini, mulai dari kebiasaan berbuka puasa, penyajian makanan hingga cara beribadah. Di negara-negara dengan populasi muslim yang besar, tradisi Ramadan ini seringkali lebih terlihat dan terintegrasi dalam kehidupan sehari-hari. Sementara di negara dengan komunitas muslim minoritas, perayaan mungkin lebih terfokus dalam komunitas dan masjid. Faktor-faktor seperti budaya lokal, kebijakan pemerintah, dan interaksi sosial berkontribusi signifikan terhadap perbedaan ini. Di slide selanjutnya ada saran. Yang pertama, untuk mendorong dialog antar budaya antara komunitas muslim dan masyarakat non-muslim untuk meningkatkan pemahaman tentang makna dan praktik Ramadan. Yang kedua, harus mengedukasi dan sosialisasi tentang tradisi Ramadan perlu dilakukan untuk mengurangi stigma dan kesalahpahaman di kalangan masyarakat luas. Yang ketiga, dukungan bagi komunitas muslim minoritas sangat diperlukan dalam mengakses tempat ibadah
berpuasa dan makan dan halal selama bulan suci. Yang keempat, inisiatif kolaboratif antar komunitas harus diadakan seperti berbuka puasa bersama untuk menciptakan rasa kebersamaan dan saling menghormati. Dan yang terakhir, perlu adanya penelitian dan dokumentasi mengenai berbagai tradisi Ramadan di seluruh dunia harus terus dilakukan agar dapat menjadi sumber referensi yang kaya bagi generasi yang akan mendatang. Oke, cukup sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.